Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyana fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. وجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Kata Imam rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Walaupun kita diguyur hujan dari tadi, alhamdulillah kita bisa hadir dalam salat maghrib berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Dan kita akan lanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah ridai langkah kita. Allah jadikan kehadiran kita di tempat ini menjadi catatan amal saleh kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam bersama-sama kita bacakan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita kaji, kita akan tilawah bersama. Mari kita buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Surat 39, surat Az-Zumar ayatnya 53 sampai 54. Surat 339 sudah ketemu? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Barakallahu fikum jami'an. Kata Imam rahimahullah, ketika kita baca ayat ini kita mesti bersyukur kepada Allah. Bersyukur mengingat banyaknya dosa, banyaknya khilaf, banyaknya kesalahan yang sering kali kita lakukan bahkan dengan sengaja. Kita berbuat dosa, maksiat kepada Allah, tetapi Allah masih tetap memberikan ampunannya. Tapi Allah masih tetap membuka tangannya untuk menerima kita. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Dalam tafsir Ibn Abbas dijelaskan, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, bil kufri wasyirki wazina wal qatl, melakukan berbagai dosa dan maksiat, baik itu berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah, menduakan Allah, bahkan mungkin dia melakukan dosa besar, perzinahan, ya, berbuat zalim, bahkan mungkin pernah membunuh sesama, dan itu semua dosa besar. Jadi kesyirikan, berzina, membunuh orang, itu semua dosa besar. Tapi Allah nyatakan, la taqnatu min rahmatillah. Walaupun kalian berbuat dosa dan maksiat yang begitu besar, melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tetap menyatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari kasih sayangnya Allah. Ay la tayasu min maghfiratillah. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Mungkin kita akan mengatakan, saya tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah bunuh orang. Tapi ada banyak juga dosa-dosa yang lain selain itu. Yang mana dosa kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi besar. Maka ada kaul sahabat yang mengatakan apa? La tanzuru ila sigharil khati'ah. Jangan pernah kalian melihat kecilnya dosa yang kalian perbuat. Kita sering kita mengatakan, ini mah dosa kecil, ya, mungkin sering kita mengatakan itu. Tapi kata sahabat ini, la tanzuru ila sigharil khati'ah, jangan pernah kalian melihat kepada kecilnya dosa yang kalian perbuat. Walakin, tetapi, undur man asaita, siapa yang kalian maksiati, gitu loh. Jadi jangan pernah lihat dosa, kecilnya dosa yang kita perbuat, tapi yang harus kita perhatikanlah siapa yang kita maksiati, siapa yang kita langgar aturannya, gitu loh. Itu yang harus kita lihat. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Oleh karenanya Allah ingatkan, jangan pernah kalian putus asa dari ampunan Allah, karena Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Innahu al-ghafurur rahim, Maha Pengampun, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Rahim, ya, kasih sayang. Pengampun kepada siapa? Liman taba minal kufri wa amana billah,
mereka dan bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah dan memperbaiki imannya. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas. Lalu ayat berikutnya, wa anibu ila rabbikum. Bagaimana cara kita agar kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah tersebut? Dengan cara kembalilah kepada Allah setelah kalian jauh dari Allah, mendekatlah kepada Allah bitaubati, dengan bertaubat, wa aslimu lahu aminu billah wa ati'u Allah, dengan bertaubat dan perbaiki kualitas iman kalian kepada Allah, kualitas ketaatan kita kepada Allah itu mesti diperbaiki. Yang tadinya malas, yang tadinya jauh dari Allah, mendekatlah. Yang tadinya kita sering lalai, maka tinggalkanlah kelalaian itu. Itu cara taubatnya. Ya. Yang tadinya kita kurang taat, ya, dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ya, diperbaiki. Karena itu cara Allah, cara yang diingatkan oleh Allah untuk bisa menerima taubat kita. Jadi tidak cukup dengan hanya taubat dengan lisan saja, tidak cukup, tapi harus ada bukti. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Ya, karena kalau kalian tidak cepat kembali kepada Allah sebelum semuanya terjadi, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan. Maka kata Allah, min qabli an ya'tiyakumul 'adzab, sebelum datangnya azab. Ya, sebelum datangnya azab. Sebab ada banyak orang ketika dia azab sudah menimpa baru dia menyesal. Nah, hari ini kita diingatkanlah ayat demi ayat supaya menyesali semua itu. Kelalaian kita. Bahwa kita evaluasi yang selama ini sudah berapa tahun umur kita, gitu loh. Itu harus kita evaluasi. Yang disebut dengan muhasabatun nafs, evaluasi. Sebab kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian sebelum kalian dihitung nanti. Jadi kalau kita sudah dihitung oleh Allah, nggak bisa lagi hitung diri. Tapi hari ini masih kita bisa menghitung-hitung diri kita. Maka sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian hari ini sebelum kelak kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayat ini mengatakan qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang azab. Maka hisab diri kita hari ini. Ya, kita evaluasi, mungkin ada waktu-waktu tersendiri untuk kita merenung. Bangun malam hari, tengah malam kita bangun, atau di saat-saat kita sendiri. Itu penting. Ya, mengingat ada banyak kelalaian yang sudah kita lakukan selama ini. Kata lima rahimakumullah, dalam ayat ini tadi kita lihat ada kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, Allah menyapa kita sebagai hambanya dengan wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Apa tujuannya Allah menyapa dan kata-kata ya ibadi? Ya, karena ini kalimat yang luar biasa. Kita kalau ingin panggil anak kita, ya bunayya, wahai anakku. Kita ingin panggil istri kita, ya zaujati, wahai istriku. Kata wahai itu menunjukkan kasih sayang. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Itu kata wahai, ya ibadi, ya kata ya unnida. Apa tujuannya? Tujuannya kata para ulama adalah untuk menyatukan hati para hambanya. Ya.
dan apa, untuk menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Ini kata para ulama. Jadi kenapa Allah menggunakan ya ibadi? Agar apa? Agar hati ini tersentuh. Sebab kalau sudah disentuh begitu saja belum juga tersentuh, pakai apa gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah pakai ya ibadi, kurang apa lagi Allah sayang sama kita. Jadi kata para ulama, kenapa Allah gunakan ya ibadi? Untuk menyatukan hati para hambanya dan untuk apa? Menyentuh perasaan hambanya, perasaan kita sebagai hamba. Agar apa? Agar mau mendengar ayat tersebut dengan baik dan benar. Ya, jadi dipanggil oleh Allah dari kata ya ibadi. Dan coba cek dalam Quran, banyak sekali kata ya ibadi, ya, menggunakan ya ibadi. Misalnya ketika Luqman memanggil anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan sekali-kali kalian mensekutukan Allah. Ya. Ya, dia kata di Quran banyak sekali kata ya ayuhan nabi, ya. Ya ayuhan nabi, menunjukkan apa? Allah sayang. Jadi orang dipanggil itu merasakan. Nah, ayat ini kita diingatkan supaya kita hadirkan hati kita ketika dipanggil oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa ayat ini buat mereka yang melampaui batas, buat hamba-hambanya yang melampaui batas? Kenapa? Karena golongan yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan itu ya kita manusia. Ya. Jadi kenapa Allah gunakan kata-kata asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka? Karena golongan yang paling banyak ya melakukan dosa dan maksiat, kesalahan itu adalah manusia. Kita sebagai manusia. Ya, maka sering kita dengar manusia ini tempatnya lupa dan salah gitu. Dan tidak ada manusia tidak punya dosa. Karena Rasulullah sudah menyatakan itu. Ya. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap bani Adam, setiap manusia itu sangat berpeluang melakukan dosa. Jadi jangan pernah merasa nggak punya dosa. Setiap kita bahkan sangat mungkin melakukan dosa, bahkan mungkin sering melakukan dosa. Tapi Rasulullah sudah katakan wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berbuat salah, ya, at-tawwabun, segera taubat. Jadi untuk jadi orang mulia, manusia menjadi mulia itu bukan berarti dia harus tidak punya dosa, enggak. Ya. Justru manusia ini lebih mulia dari malaikat. Malaikat enggak punya dosa. Enggak pernah berbuat dosa malaikat itu. Tapi siapa yang lebih mulia dengan malaikat dengan manusia? Manusia. Manusia lebih mulia. Ya. Jadi bukan berarti orang yang mulia itu ada orang yang punya dosa, enggak. Sehingga Rasulullah katakan sebaik-baik pendosa segera bertobat. Ya, walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan anak Adam. Begitu kata Allah. Dalam surat At-Tin juga kita baca, ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini manusia yang terhebat, termulia, terbagus, tapi di balik kemuliaan dan bentuk ciptaan yang paling bagus itu Allah lanjutkan di ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Ketika akal yang sudah Allah berikan
Ketika kesempurnaan yang ada pada dirinya ini tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, tidak digunakan untuk mengingat Allah dan seterusnya, Allah katakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah, paling bawah. Asfala safilin, neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena ketika dia tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan tadi. Ya, ayat ikhwah fillah. Jadi kenapa Allah memanggil orang yang melampaui batas? Karena manusia ada orang yang paling banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi walaupun demikian, ayat tadi yang kita baca tadi, di dalam ayat itu Allah melarang kita untuk berputus asa, ya, dalam memohon ampunannya. Jadi jangan pernah berhenti untuk beristighfar, minta ampun. Ya, perbanyak minta ampun, perbanyak memohon ampun, perbanyak istighfar. Dan itu nggak boleh berhenti kita lakukan setiap saat. Bahkan habis kita melakukan kebaikan pun kita harus istighfar. Ya, habis kita melakukan ibadah pun kita harus istighfar. Padahal habis sholat, habis ibadah. Tapi apa? Rasulullah ingatkan, Allah ingatkan istighfar. Ya, begitu kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Padahal habis ibadah. Kenapa? Karena tidak ada jaminan di saat kita sholat tadi khusyuk kita 100%, gak ada jamin. Bisa saja di sholat kita banyak dosa maksiat kita lakukan. Begitu takbiratul ihram masih khusyuk, tapi begitu bacaan Fatihah sudah kemana-mana. Bisa jadi. Mungkin ada gerakan, ada ucapan yang salah dalam sholat kita. Maka begitu kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, ya Allah ampuni. Minta ampun kita. Karena bisa saja tadi saya sholatnya tidak khusyuk, bisa saja sholatnya saya tidak tenang, bisa saja saya sholatnya tadi banyak yang salah, dan seterusnya. Lalu apa? Minta ampun kepada Allah, menunjukkan bahwa kita tidak ada yang sempurna. Ikhwah fillah. Dan harus kita yakin Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang atas hamba-hambanya yang berbuat dosa dan kesalahan. Baik. Lalu berikutnya kita mesti juga bergembira, berbahagia ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Silakan dibuka kalau bisa buka supaya kita nggak ngantuk. Al-Imran 135 bisa dilihat. Kita lihat juga Al-Imran 135. Kita lihat tafsiran ayat ini. Sering kita dengar ayat ini, tapi yang kita ingin kaji adalah tafsirnya. Al-Imran 135 surat ketiga, Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, fahisyah. Fahisyah itu dosa besar juga, ya, kekejian, kemungkaran. Au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri. Kata zalim juga, ya. Zakarullah, lalu ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidunubihim, lalu ia memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, lalu siapa lagi akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, lalu mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka, perbuatan keji itu, ya, sehingga mereka mengetahui. Kata beliau rahimakumullah, masih kita bicara tentang
kezaliman terhadap diri sendiri. Fahisyah, dosa besar juga. Jadi kita bersyukur Allah masih membuka tangannya dengan sangat lebar untuk memberikan ampunannya kepada kita. Bagaimana penjelasan tafsir Al-Muyassar dalam ayat ini? Walladzina idza irtakabu dhanban kabiran aw dhalamu anfusahum biirtikabi ma dunahu dzakaru wa'adallah wa wa'idahu falja'u ila rabbihim taibin. Jadi mereka-mereka yang apabila melakukan dosa besar, dzamban kabira, jadi fahisyah itu dosa besar, ya, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa selain dosa besar tadi. Ada yang zalim kepada Allah, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada diri sendiri. Jadi tiga kezaliman ini kadang-kadang sering terjadi pada diri kita. Sudah kita zalim kepada Allah, sudah zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri juga. Au zalamu anfusahum. Lalu dia mengingat Allah, dia menyebut Allah dengan istighfar, ya. Zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Lalu dia minta ampun atas dosa dan kesalahan mereka, ya. Fa'aljau ila rabbihim taibin, dia kembali kepada Allah dalam kondisi taubat, ya, taibin. Lalu yadlubuna minhu ayaghfira lahum dzunubahum, dia mohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka, ya. Dan wahum muqinuna annahu la yaghfirul dzunuba illa Allah, dan syarat untuk bisa Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan istighfar kita diterima oleh Allah, apa syaratnya? Kita yang minta ampun itu harus yakin, ya, harus yakin Allah mengampuni, ya. Kata tafsir Ibnu Besar ini, wahum muqinun, mereka yakin betul bahwa Allah itu pasti mengampuni. Jadi dengan antum kita jangan sampai ragu, apa iya Allah mengampuni gitu. Tidak boleh ragu. Apa benar Allah mengampuni dosa saya? Tidak boleh ragu, harus yakin. Tapi dengan cara tadi, dengan syarat tadi, dia taubat, benar-benar taubat, ya. Wa hum muqinuna annahu la yaghfiru dzunuba illa Allah. Yakin betul bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita hadirkan. Dalam ayat yang lain juga kita akan bicara tentang ampunan Allah semuanya. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 110, bisa antum cek juga. Surat An-Nisa 110. Allah katakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Ya, An-Nisa ayat 110. Ya. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, ya, tidak lagi dosa disebut oleh Allah, tapi su'an itu kejahatan. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan kejahatan, dan bentuk kejahatan itu banyak. Kejahatan apa saja? Au yadlim nafsahu, atau dia menzalimi diri mereka, menganiayai diri mereka, thumma yastaghfirillah, lalu ia istighfar, lalu dia minta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kata Allah, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya ia akan mendapati Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, luar biasa Allah memberikan kita semangat,
ya, memotivasi kita untuk mau istighfar kembali kepada Allah. Jadi wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, ya. Jadi kita lihat tafsirnya. Lalu atau menzalimi diri mereka sendiri, summa astaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia akan dapati Allah yang Maha Pengampun itu. Dan tafsir disebutkan barang siapa yang melakukan pekerjaan perbuatan yang jelek, yang buruk, ya, dengan melakukan sesuatu yang menyalahi hukum Allah, ya, menyalahi hukum Allah, menyalahi syariat Allah, dia lakukan. Dan kita sering lakukan itu, melakukan satu perbuatan yang menyalahi hukum Allah, syariat Allah. Kadang-kadang kita sudah diingatkan tapi kita tabrak juga, gitu loh. Ya. Jadi dosa yang dilakukan, keburukan yang dilakukan itu adalah apa? Pelanggaran atas apa? Hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah. Tapi summa yarji'u ila Allah nadiman ala ma amila. Tetapi setelah itu dia kembali kepada Allah dengan menyesali semua perbuatan itu. Menyesali semua apa yang pernah dia perbuat itu. Rajian, maka dia kembali dengan penuh harapan, dengan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunannya. Maka apa? Yajidillahu ta'ala ghafuran lahu rahiman bihi. Maka dia akan mendapatkan, menjumpai Allah dalam ampunannya dan kasih sayangnya. Subhanallah. Jadi kata Imam rahimakumullah, ayat-ayat yang kita lihat ini adalah ayat-ayat yang memotivasi kita untuk terus, ya, jangan pernah berhenti memohon ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita. Dalam ayat yang lain, saya akan bacakan lagi ayat yang lain. Kalau antum bisa di ayat surat An-Nisa juga sama, tinggal klik saja. An-Nisa ayat 31. Kalau tadi 110, sekarang lihat ayat 31. Ayat 31. Ayat 31 sudah ketemu? Apa kata Allah? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya, di antara dosa-dosa yang dilarang oleh Allah kamu mengerjakannya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jadi kita berusaha, ya, berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar, ya, di antara dosa-dosa besar tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Maka apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan dosa-dosamu, ya, yang kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dalam surganya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia nggak ada yang bersih dari dosa. Begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang dosa dan kesalahan, menunjukkan bahwa kita nggak ada yang bersih dari dosa. Tetapi kita tidak boleh pesimis atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dikatakan, in tabta'idu ayyuhal mu'minun an kaba'ir dzunub kal isyraq billah wa 'uquqil walidain wa qatlin nafs bighairil haqq. Jika kalian menjauhkan diri, wahai orang-orang beriman, dari dosa-dosa besar, seperti apa? Mensekutukan Allah,
mendurhakai kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu dosa besar ya ikhwah. Uququl walidain itu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi hati. Ya. Uququl walidain dari dosa-dosa besar seperti mensekutukan Allah, melawan, mendurhakai dua orang tua, menyakiti kedua orang tua dan seterusnya. Itu bentuk kedurhakaan, uququl walidain, dan membunuh orang dan seterusnya tanpa hak. Ya. Tapi ketika itu kita lakukan lalu kita sadar, taubat, Allah masih memberikan ampunannya. Jadi penting juga kita melihat kata uququl walidain itu, durhaka kepada kedua orang tua. Karena salah satu dosa yang menyebabkan orang tidak mencium bau surga adalah dosa kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain. Itu enggak cium bau surga. Ya. Kalau saya salah dalam hadis sebutkan ada 3 dosa besar yang kalau belum sempat tobat pelakunya lalu mati itu enggak cium surga. Pertama, isyrak billah, mensekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Kedua, berdurhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah syahadatuz zur, yaitu apa? Saksi bohong. Itu kalau dia mati belum sempat tobat, nauzubillah min zalik, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang itu. Jadi betapa pentingnya kita setiap saat meminta maaf kepada kedua orang tua kita kalau dia masih hidup hari ini. Karena sering kita, dan uququl walidain itu ikhwah fillah bukan berarti ya mungkin secara omongan atau tidak. Bahkan termasuk menyakiti perasaan itu termasuk uququl walidain. Ya, termasuk uququl walidain. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi kata Allah, ketika Allah perintahkan tadi wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kalian harus berbuat ihsan. Ya, dan ketika mereka sudah lanjut usia, dan di sini ujian kita sebagai anak. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, di sini ujiannya berat sekali. Maka di sini diuji keimanan, kesabaran kita oleh Allah. Maka apa kata Allah? Ketika mereka sudah lanjut usianya, sudah kembali kayak anak kecil lagi. Ya, sudah kembali kayak anak kecil lagi. Dikasih makan dia bilang saya belum makan. Diurus dia bilang saya enggak diurus sama anak saya. Ini ujian besar kan. Maka ketika mereka sudah umur seperti itu, sudah kembali seperti anak kecil lagi, apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff, jangan pernah katakan uff. Uff itu kata para ulama banyak tafsirannya. Kata kata cis, kata apa, menyakiti perasaannya pun tidak boleh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda harus tetap berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampuni kedua dosa mereka, ampuni mereka ya Allah, berikan kasih sayang-Mu ya Allah untuk mereka. Ya. Sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami waktu kecil kami. Saya mungkin tidak kuat menahan karena saya merasakan hari ini ya ujian besar sekali ya. Ya hari ini orang tua saya yang laki sudah seperti anak kecil lagi, Pak. Yang dulu sering azan di sini di masjid dulu. Beliau sekarang sudah nggak bisa berdaya, nggak bisa apa. Tapi saya jauh dari mereka. Ya, bersyukurlah antum yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, yang langsung bisa berbuat baik kepada mereka. Dan jangan sia-siakan itu.
Karena ketika mereka ridha, Allah ridha. Itu masalahnya. Jadi ketika kedua orang tua enggak ridha, maka selesailah urusan kita. Allah enggak akan pernah ridha. Karena Rasulullah mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah itu kalian akan dapatkan ketika orang tuamu ridha kepada Anda. Murkanya Allah itu apa? Ketika orang tuamu murka kepada Anda, maka Allah pun murka. Nauzubillah. Jadi uququl walidain ya Allah termasuk dosa besar. Maka memang ketika mereka sudah umur, sudah tua, sudah renta, ujian yang besar sekali. Ujian kesabaran kita luar biasa. Tapi kalau itu berhasil kita, maka pintu-pintu surga itu sudah terbuka. Mudah-mudahan kita terus berdoa untuk kedua orang tua kita, ya. Walaupun mereka sudah tidak ada hari ini, sudah tidak ada, maka apa yang harus kita lakukan? Istighfar buat mereka. Jadi orang tua itu walaupun dia sudah tidak ada, bukan berarti kita berhenti berbakti, enggak. Jadi berbaktinya kita kepada kedua orang tua itu dari hidup sampai dia sudah wafat. Jadi ketika dulu para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Orang tua kami sudah wafat, sudah enggak ada. Kata Rasulullah, cara kalian berbakti kepada mereka adalah istighfar, mintakan ampun kepada mereka yang sudah tidak ada. Jadi kalau hari ini masih hidup, ya dengan meminta ridhanya, dengan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Itu cara yang bisa kita lakukan. Jadi yang kata Imam rahimahullah, maka kalau mungkin hari ini kita sering melakukan hal-hal yang salah, maka jangan pernah berhenti untuk minta ridhanya kedua orang tua kita kalau dia hari ini masih ada. Karena kalaupun dia sudah tidak ada, maka lakukan hal-hal yang baik buat mereka. Kita bisa bersedekah atas niatkan untuk mereka, ya. Kita bisa berdoa untuk mereka, kita bisa istighfar untuk mereka. Kadang hadis riwayat yang sahih disebutkan ada seorang orang tua yang biasa-biasa saja, tapi suatu ketika diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, kenapa kau angkat derajatku hari ini? Maka apa jawab Allah? Saya angkat derajatmu li istighfari ibnu. Karena apa? Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Jadi ini yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita yang hari ini kita jadi orang tua, yang pada saatnya ini kita akan tua juga. Ya, kalau Allah panjangkan usia kita, maka anak-anak kita pun kita harus didik agar mereka juga bisa melakukan kita dan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Tapi ingat, dikatakan, saya ini Allahu a'lam apa itu hadis, tapi saya pernah baca, disebutkan birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kalian hari ini kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu pun akan berbakti sebagaimana kamu berbakti hari ini. Itu luar biasa. Artinya apa? Kalau hari ini kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, kita perlakukan seperti apa yang kita lakukan, kita nggak peduli, maka jangan salahkan anak-anak kalian besok akan seperti itu juga. Anak-anak kita juga akan seperti itu besok. Maka dikatakan birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian hari ini, ya, sebagaimana nanti juga anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian seperti itu juga. Jadi penting juga kita didik anak-anak kita hari ini supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang taat, yang bisa berbakti kepada kita, ya. Sehingga mereka akan kita tunjukkan berbakti kita kepada mereka, kepada orang tua kita, sehingga nanti dia ketika kita sudah tidak lagi seperti hari ini, maka kita juga akan diperlakukan sama oleh anak-anak kita. Itu khawafillah, karena sudah masuk waktu Isya. Jadi malam ini kita bicara tentang ayat-ayat yang memotivasi kita untuk jangan pernah berhenti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sadar bahwa kita memang
dhaif, dan karena kedaifan kita akhirnya kita banyak berbuat salah dan dosa. Tapi kita tidak boleh pesimis, tetap optimis karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.